Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Vika Suryadilya dengan NPM 2213031052. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek rancangan penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Buku Teks Ekonomi dan Metode Pengajaran Terhadap Pemahaman Konsep Siswa di SMA Negeri 2 Gading Lucu. Bab 1 itu ada pendahuluan, yang pertama latar belakang masalah. Pemahaman konsep ekonomi merupakan salah satu tujuan utama dalam pembelajaran ekonomi di tingkat sekolah menengah atas. Siswa diharapkan tidak hanya mampu menghafal konsep, tetapi juga memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas buku teks ekonomi memiliki peran penting sebagai sumber belajar utama bagi siswa. Buku yang baik harus mampu menyajikan materi secara jelas, sistematika, dan relevan dengan kebutuhan siswa. Selain itu, buku teks juga harus dilengkapi dengan ilustrasi, contoh-contoh nyatanya itu, dan latihan soal yang mendukung proses pembelajaran siswa. Di sisi lain, metode pengajaran yang digunakan oleh guru juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan pemahaman siswa. Metode yang interaktif dan konstekstual mampu membantu siswa mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka lebih mudah memahami konsep ekonomi. Namun, beberapa guru cenderung menggunakan metode pengajaran tradisional yang hanya berputar pada ceramah tanpa melibatkan siswa secara aktif. Hal ini sering menyebabkan rendahnya minat dan pemahaman siswa yang terhadap mata pelajaran ekonomi. Berdasarkan pengamatan awal di SMA Negeri 2 Gadingrejo, ditemukan bahwa sebagian siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep ekonomi. Hal ini menjadi tantangan bagi guru dan pihak sekolah untuk mengevaluasi kembali kualitas buku teks dan metode pengajaran yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui pengaruh kualitas buku teks ekonomi dan metode pengajaran terhadap pemahaman konsep siswa, sehingga dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Yang kedua ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diilustrasikan, dapat diidentifikasi beberapa masalah. Yang pertama itu, sebagian siswa SMA Negeri 2 Gadingrejo mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep ekonomi yang diajarkan. Yang kedua itu, buku teks ekonomi yang digunakan SMA Negeri 2 Gadingrejo itu diduga memiliki kualitas yang kurang optimal, baik dari segi isi, penyajian maupun kelengkapan materi pendamping. Yang ketiga, metode pengajaran yang diterapkan oleh guru masih cenderung bersifat konvensional dan kurang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, itu tidak adanya evaluasi dalam terkait sejauh mana kualitas buku teks ekonomi dan metode pengajaran memengaruhi pemahaman konsep siswa. Yang kelima, belum diketahui hubungan antara kualitas buku teks ekonomi dan metode pengajaran terhadap tingkat pemahaman konsep siswa secara kuantitatif. Yang terakhir itu yang keenam, kurangnya inovasi dalam strategi pembelajaran untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam mempelajari ekonomi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada bagaimana pengaruh kualitas buku teks ekonomi terhadap pemahaman konsep siswa di SMA Negeri 2 Gadingrejo. Yang kedua itu ada bagaimana mempengaruhi bentuk pengajaran terhadap pemahaman konsep siswa di SMA Negeri 2 Gadingrejo. Yang ketiga itu ada terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara kualitas buku teks ekonomi dan metode pengajaran terhadap pemahaman konsep siswa di SMA Negeri 2 Gadingrejo. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas buku teks ekonomi terhadap pemahaman konsep siswa di SMA Negeri 2 Gadingrejo. Yang kedua, menganalisis pengaruh metode pengajaran terhadap pemahaman konsep siswa di SMA Negeri 2 Gadingrejo. Lalu yang terakhir, yang ketiga, itu mengetahui pengaruh simultan antara kualitas buku teks ekonomi dan metode pengajaran terhadap pemahaman konsep siswa di SMA Negeri 2 Gadingrejo. Yang terakhir ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis itu terdiri dari menambah wawasan akademik dalam bidang pendidikan, khususnya tentang pengaruh kualitas buku teks dan metode pengajaran terhadap tingkat pemahaman siswa.
Yang kedua, memberikan kontribusi terhadap kajian literatur mengenai kehubungan antara bahan ajar dan strategi pembelajaran dengan hasil belajar siswa, terutama dalam mata pelajaran ekonomi. Yang ketiga, menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalami terkait pengembangan sumber belajar metode pengajaran di berbagai jenjang pendidikan. Kemudian ada metode praktis bagi guru, memberikan gambaran tentang peran teks yang berkualitas dalam mencoba membantu siswa memahami materi ekonomi secara mendalam. Yang kedua, membantu guru mengevaluasi metode pengajaran yang digunakan dan memberikan rekomendasi untuk mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif. Yang ketiga, mendorong inovasi dalam pembelajaran ekonomi seperti penguasaan media atau teknologi tambahan yang relevan. Kemudian untuk siswanya itu bisa meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep ekonomi melalui buku teks yang telah dirancang dengan baik dan metode pengajaran yang sesuai. Kemudian membantu siswa mengaitkan materi ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran menjadi lebih konstekstual dan aplikatif. Yang ketiga, meningkatkan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran ekonomi melalui strategi pembelajaran yang lebih menarik. Untuk sekolah itu ada memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk mengadakan buku teks yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Yang ketiga, menjadi acuan guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Yang kemudian mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung inovasi pembelajaran di lingkungan sekolah. Mungkin untuk bagi peneliti selanjutnya itu menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut yang membahas topik serupa dengan variabel tambahan seperti motivasi belajar atau peran teknologi dalam pembelajaran. Kemudian untuk menyediakan data dan temuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan model pembelajaran yang lebih efektif di masa depan. Yang terakhir, mendukung penelitian lintas disiplin, misalnya kolaborasi antara bidang pendidikan dengan desain bahan ajar. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah landasan teori. Landasan teori itu terdiri dari kualitas teks buku ekonomi. Buku teks adalah salah satu konsep penting dalam proses pembelajaran, berfungsi sebagai sumber belajar utama bagi siswa. Buku teks yang berkualitas harus memenuhi beberapa kriteria seperti akuransi materi, kesesuaian dengan kurikulum, keterbacaan, serta dilengkapi dengan ilustrasi contoh nyatanya yaitu soal latihan untuk mendukung pemahaman siswa. Kemudian ada metode pengajaran. Metode pengajaran itu cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Metode ini mencakup pendekatan, strategi, dan teknik yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pengajaran yang interaktif seperti diskusi, simulasi, atau pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan partisipasi siswa dan membantu mereka memahami konsep secara lebih mendalam. Kemudian yang ketiga ada pemahaman konsep siswa. Pemahaman konsep adalah kemampuan siswa dalam untuk mengerti, mengidentifikasi, dan menerapkan suatu konsep dalam berbagai teks menurut Bloom tahun 1996. Pemahaman konsep merupakan salah satu tingkatan dalam taksonomi kognitif yang mencakup kemampuan untuk menginterpretasi, mengklasifikasi, dan memberikan penjelasan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat, yang terakhir itu ada hubungan kualitas buku teks dan metode pengajaran terhadap pemahaman konsep siswa. Kualitas buku teks dan metode pengajaran memiliki hubungan yang erat dalam mempengaruhi pemahaman siswa. Buku teks dan buku teks yang berkualitas menyediakan dasar materi yang jelas dan struktur. Sementara metode pengajaran itu lebih efektif berfungsi sebagai jembatan untuk membantu siswa memahami dan menerapkan materi tersebut. Kemudian ada kerangka berpikir siswa. Kerangka berpikir ini menunjukkan bahwa yang pertama, kualitas buku teks ekonomi mempengaruhi pemahaman konsep siswa. Yang kedua, metode pengajaran berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman siswa melalui konsep siswa. Kualitas buku teks ekonomi metode pengajaran pengaruh simultan. Yang ketiga, kombinasi antara kualitas buku teks ekonomi dan metode pengajaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman konsep siswa secara simultan.
Lalu ada hipotesis. Yang pertama itu ada hipotesis parsial, yaitu atau hipotesis kerja itu H1, kualitas buku teks ekonomi mempengaruhi secara signifikan terhadap pemahaman konsep siswa di SMA Negeri 2 Gadingrejo. Kemudian H2 itu metode pengajaran berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman konsep siswa di SMA Negeri 2 Gadingrejo. Hipotesis simultannya itu ya H3, kualitas buku teks ekonomi dan metode pengajaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman konsep siswa di SMA Negeri 2 Gadingrejo. Dan yang kedua itu ada hipotesis nol. Hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Yang pertama H1 itu kualitas buku teks ekonomi tidak pengaruh secara signifikan terhadap pemahaman konsep siswa di SMA Negeri 2 Gadingrejo. H2, metode pengajaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman konsep siswa di SMA Negeri 2 Gadingrejo. H3 itu kualitas buku teks ekonomi dan metode pengajaran secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman konsep siswa di SMA Negeri 2 Gadingrejo. Ketiga, ada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan kasual untuk menguji pengaruh kualitas buku teks ekonomi dan pengajaran terhadap pemahaman konsep siswa. Yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi itu mencakup siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Gadingrejo. Kemudian untuk sampelnya 100 siswa yang dipilih secara purposif dari dua kelas ekonomi. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Angket untuk mengukur kualitas buku teks, metode pengajaran pemahaman konsep siswa, tes untuk mengukur pemahaman konsep ekonomi siswa, wawancara dengan guru untuk mendapatkan informasi terkait metode pengajaran. Kemudian yang keempat ada variabel penelitian, ada independen dan dependen. Independen itu kualitas buku teks dan metode pengajaran. Jika dependen, pemahaman konsep siswa. Yang kelima ada teknik analisis data. Yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan instrumen yang digunakan valid dan reliable. Yang kedua, analisis regresi linear sederhana dan berganda untuk menguji pengaruh kualitas buku teks dan metode pengajaran terhadap pemahaman konsep siswa. Yang ketiga, ada uji T dan uji F untuk menguji signifikan pengaruh parsial dan simultan. Yang keenam ada langkah-langkah penelitian. Nah, yang pertama, menyusun dan menguji instrumen. Yang kedua, mengumpulkan data melalui angket dan tes. Yang ketiga, melakukan analisis regresi menguji hipotesis. Yang keempat, itu ada menyusun laporan hasil penelitian. Nah, yang terakhir itu ada jadwal penelitian. Penelitian ini kemungkinan akan dilaksanakan dalam 1 bulan, mulai dari persiapan instrumen hingga penyusunan laporan akhir. Baik, demikian itu rancangan proposal yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.